الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. والصلاة والسلام على سيد المرسلين القائل في حديثه: من صلى 4 ركعات بعد العشاء قبل أن يتكلم فكأنما أدرك ليلة القدر في المسجد الحرام. أو كما قال Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para kiai, para guru, para bapak dan ibu jamaah dan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil Islam wal iman. Kita diberikan nikmat panjang umur. Mudah-mudahan jangan pada mati dulu sebelum cukup amal kita. Syekh Az-Zakaria akan Dahlawi menceritakan ada sahabat Nabi bermimpi melihat 2 orang sahabatnya yang sudah meninggal. Yang satu meninggal biasa, yang satu mati syahid. Tapi anehnya yang mati syahid masuk surga belakangan, sedangkan yang mati biasa lebih dulu masuk surganya. Sahabat ini kemudian menceritakan kepada sahabat-sahabat yang lain dan mereka heran. Lalu mereka sepakat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, kok aneh yang mati syahid masuk surganya belakangan? Nabi SAW bertanya kepada mereka, yang mati duluan yang mana? Mereka jawab, yang mati duluan yang mati syahid. Berapa lama? 1 tahun. Kata Nabi, pantas saja yang mati syahid surganya belakangan, karena yang mati biasa dia diberi kesempatan 1 tahun untuk mengejar amal yang tidak bisa dikerjakan oleh orang yang sudah mati lebih dahulu. Orang yang hidup 1 tahun itu dia dapat bulan Ramadan, bisa jadi dapat Lailatul Qadar, bisa jadi dia juga berapa kali khatam Quran, bisa jadi juga dia umroh, bisa jadi juga dia melakukan aneka macam amal yang tidak bisa dikerjakan oleh temannya yang sudah dulu mati lebih awal. Karena itu hadirin, kita puji syukur kita masih hidup. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun depan masih pada hidup. Terutama yang umurnya belum 60 tahun. Ya. Karena Nabi Muhammad menginfokan umat beliau umurnya berkisar baina sittin wa sab'in, 60-70. Jadi kalau belum 60-70, kalau bisa jangan mati dulu. Bisa nggak kira-kira? Insya Allah. Karena jatahnya begitu. Jadi jatah yang Allah berikan adalah berkisar 60-70. Jadi kalau ada orang mati sebelum 60-70, sebenarnya dia terlalu boros sama nafasnya. Sama dengan ini, dikasih duit 10 juta. Bini yang pinter itu bisa nampung mungkin 8 juta. Tapi bini yang boros, waduh, itu bisa-bisa 3 hari 10 juta habis. Begitu juga dengan umur kita. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Allah yang mengatur umur. Tapi bagaimana kita mengaturnya? Dan Allah firmankan, ya, wadhkur rabbaka fi nafsik. Zikirlah kepada Tuhanmu di nafasmu. Nah, jadi zikir nafas, hadirin, itu bisa menghemat umur. Ya boleh, sebelum 60-70 mati boleh, asal matinya mati di dalam perjuangan, ya. Membela agama Allah, perang, nggak apa-apa.
Kayak Imam Ghazali 55 tahun. Beliau pejuang, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kayak kita nggak ngapa-ngapain sebelum 60 mati itu terlalu boros. Nah, supaya panjang umur hadirin, maksudnya panjang umur, kita bisa mengelola umur minimal 60-70 tahun, makanlah yang sehat. Yang Allah bilang kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Kulu min thayyibati ma razaqnakum halalan thayyiban. Makan jangan melampaui batas. Mentang-mentang puasa lalu buka puasanya melampaui batas. Orang yang banyak makan cepat mati hadirin. Itu ayat negeri. Kenapa cepat dipotong? Karena makannya banyak, 3 bulan gemuk dipotong. Kalau ayam kampung lama matinya. Kenapa? 10 kali nyeker baru sekali petok. Makanya tahun depan masih kecil, belum dipotong-potong juga, umurnya panjang. Jadi orang yang kebanyakan makan itu hadirin obesitas, ya, kolesterol dan seterusnya dan seterusnya. Dengan puasa Nabi katakan sumu tasihhu, berpuasalah kamu akan sehat. Jadi dengan berpuasa dua, ya. Pertama kita makanan yang sehat. Yang kedua, ya, dengan berpuasa kita juga summatin musyama ilal lail, disuruh olahraga malam. Summatin musyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa di siang harimu dengan sholat tarawih di malam hari. Olahraga. Nah, yang ketiga minum obat. Jadi kalau kita makanan kita tidak melampaui batas, terus kita sering olahraga, terakhir baru minum obat. Orang dulu umurnya panjang-panjang. Paman saya alhamdulillah Haji Rais umur 97 tahun kawin lagi. 97 tahun kawin lagi. Kenapa? Sehat, olahraga. Kita olahraganya apa nih? Sholat tarawih. Maka kalau sholat tarawih jangan lihat imam. Siapa imamnya nih? Wah, Ustaz Ahmad nih imamnya nih. Terlalu panjang, pindah aja sholatnya. Enggak usah pilih-pilih imam. Ya. Jadi kita di bulan Ramadan ini upayakan full puasa kita, full tarawih kita, dan yang ketiga konsumsi obat. Apa obat kita? Al-Quran. Al-Quran itu obat hadirin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Orang kalau baca Quran sama dengan minum obat. Kenapa? Dengan membaca Al-Quran dia zikir nafas. Kita hadirin umur 60 jatah 70 itu kalau nafas yang kita ambil normal, ya, saya hitung nafas saya 1 menit itu 25 kali, ya. 25 kali tarik, 25 kali lepas, itu 1 menit. Tapi kalau saya membaca Al-Quran maka cukup 5 kali ambil nafas. Jadi jatah yang 25, kalau saya tarik 25, tarikan sekali 1 menit, umur saya diperkirakan 60 tahun. Tapi kalau saya tarik cuma 5 kali, silakan hitung berapa tambahan umur. Insya Allah kayak gitu. Dengan baca Quran hadirin, kita tahan nafas, otomatis nafas kita lebih hemat lagi. Namun demikian hadirin, ada 3 dosa yang tidak boleh kita sentuh supaya umur tetap panjang. Ya kalau yang tadi 3 itu makan yang baik, ya, yang sehat, yang melampaui batas, ya. Terus olahraga, ya. Yang ketiga minum obat, ya. Ini 3 dosa nggak boleh disentuh. Dosa sombong, ya. Jangan sombong hadirin. Mentang-mentang penguasa, ya. Mentang-mentang, ya. Jangan sombong. Kalau sombong cepat mati hadirin. Kenapa? Banyak orang yang penasaran pengen mematahkan lehernya. Kalau kita sombong, ya. Yang kedua jangan serakah. Udah 2 periode, udah cukup. Mau ngapain serakah? Gitu. Nabi Adam aja hadirin di sorga kata Allah, Adam, Hawa, silakan ente makan semua yang ada di sorga.
Wa kula minha ragadan haitsu syi'tum wa la taqrabu hadhihi syajarah. Yang ini jangan. Walau hanya diprovokasi, walau kena provokator, akhirnya makan dua larangan, itu tetap Allah katakan Adam itu serakah, diusir dari surga. Siapanya yang serakah, diusir. Oh siapa yang pokoknya dia serakah, diusir. Di rumah nih, mentang-mentang anak paling tua, saya minta warisan paling banyak, pasti diusir. Udah jadi pemimpin, udah jadi lurah, buat 2 kali pengen 3 kali, diusir nanti. Nggak peduli, itu udah hukum Allah. Jangan disentuh itu hukum yang namanya hukum serakah. Buka puasa bersama rame-rame, di depan kita makan, jangan di depan orang yang kita comot, nanti ya, jangan serakah. Gitu. Nah, dosa ketiga yang jangan kita sentuh supaya umur kita tetap panjang, supaya kita bisa melipat gandakan amal kita adalah jangan hasan, jangan iri, jangan dengki. Itu Qabil membunuh saudara kandungnya si Habil karena dia hasan. Sombong dilakukan oleh setan, kemudian iri dilakukan oleh Qabil, serakah dilakukan oleh ayahanda Adam dan Hawa. Dengan puasa Ramadan, 3 dosa kita hilangkan sejauh-jauhnya seumur hidup kita. Dan tentunya kita berpuasa lillahi ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna rushda. Amin. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Amin. Bika min sakhatika wan nar. Amin. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kalimat yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.